Tapi sekali lagi, hati-hati bermain dengan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu amanah. Ketika dilakukan secara berlebihan, apalagi kalau itu mengandung abuse of power, publik akan menentang dan akan melawan bersama-sama kami di Partai Demokrat. Pak Gatot Nurmantio katanya juga sempat ditawar-tawari jadi ketua umum Partai Demokrat. Padahal Pak Gatot jauh lebih beretika kalau dia ngambil. Dia bilang, saya tolak karena dia bilang ini moralitas, soal moralitas. Saya dulu dibesarkan oleh Pak SBY, seorang jenderal namanya Pak Gatot. Ya, beda dengan jenderal satu itu. Yang besarkan juga Pak SBY. Tapi kacang lupa lanjaran. Tapi begini, ada kritik juga orang terhadap AHY ini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saya kan sebagai pengamat juga boleh senang aja. Nanti saya jawab. Ada dua soal. Pertama, gimana sih kaderisasi di partai politik ini? Ini ada orang jadi mayor, ini apa-apa, frankly speaking. Jadi mayor, berhenti, nyalon pilkada DKI, ya kan? Gagal, dikasihkan ketua Bapilu, Kogasma, nggak berhasil juga, ya kan? 54 kursi kan turun jauh kan? Tiba-tiba dengan pengalaman politik 5 tahun dijadikan ketua umum, ya kan? Kan orang menganggap sama aja. Gitu. Gini. Ya. Jadi kita di Demokrat sudah memprediksi 2024 Tapi enak nih sama orang Bugis Bang Daeng ini. Dia omongkan apapun oke. Tidak ada masalah. Ada jawabannya. Ada jawabannya. Jadi kita di Demokrat sudah memprediksi 2024 itu adalah saatnya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan politik di negeri ini. 2020. Generasinya SBY. Ya, Ibu Megawati sudah... AHY sekarang 42 tahun. 42 tahun. Bagi 2024 kira-kira 45 tahun. Jadi pada saat itu kita harap kita memprediksikan bahwa saatnya generasi muda kepemimpinan politik mulai tampil memimpin negeri ini. Karena itu maka Partai Demokrat juga harus mengantisipasi dengan melakukan regenerasi politik. Jadi itulah. Nah, saatnya melakukan regenerasi politik juga di Partai Demokrat. Pada saat itu dari semua kader Partai Demokrat yang siap menjadi lokomotif bagi Partai Demokrat adalah AHY. Sekarang mudah saja melihatnya. Polling deh. Bikin deh polling, semua polling yang independen tentang kepemimpinan nasional yang termasuk juga kader-kader Partai Demokrat. Siapa yang paling unggul? AHY. Bagi kita begini. Partai Demokrat ini partai yang selalu calon presiden AHY nomor 6. Ya, kira-kira ada bilang nomor 6, ada yang bilang nomor 5, ada yang nomor 4. Setelah Prabowo, Ganjar sama Anies changeable. Ya. Kemudian Ridwan Kamil sama Sandiaga Uno changeable. Ada AHY. Ya, gitu kan? Ya, itulah. Tapi kan kata Muldoko kalau dia menduduki Partai Demokrat, Muldoko itu jadi nantinya. Muldoko 0,8%. Bonjol sekali. Kan belum menjabat katanya. Sudah KSP loh. Enggak, maksudnya menjabat sebagai ketua umum partai. Nah, sekarang begini. Gitu. Di antara semua kader Partai Demokrat, Anda lihat, nggak ada lagi yang lain kecuali AHY. Memang Demokrat ini selalu melihat, sejak mulai awal, dia membutuhkan lokomotif. Lokomotifnya itu SBY, sejak dimulai didirikan. Lokomotif inilah menarik semua gerbong-gerbong Partai Demokrat. Dan membuat orang ingin masuk dalam gerbong-gerbong Partai Demokrat itu. Nah, sekarang kita mencari gerbong baru nih yang lebih mudah. Yang siap untuk bersaing di 2024. Dan kita melihat sosoknya ada pada AHY. Terlepas urusannya dia anaknya Pak SBY atau bukan, tapi di antara semua AHY. Coba lihat misalnya Marzuki Ali, Johnny Allen, si Maxo Pakua, Darmisal. Ada nggak namanya di polling-polling itu? Bisa nggak jadi lokomotif Partai Demokrat? Ya nggak bisa. Persoalannya di situ. Karena itu Muldoko mulai naik dia kalau dia pegang Partai Demokrat. Enggak juga. Ada yang Oke. Ini kritik yang pertama ya. Kritik kedua ya. Ini dianggap AHY elitis.
ya. Kalau partai-partai lain, ketua-ketua umumnya kan agak flamboyan, ya Bang Andi kan flamboyan. Interview kita, oke, dan lain sebagainya. Tapi dengan AHY nggak begitu. Harus pakai katakanlah prosedur dan saya kadang-kadang berpikir ini orang politik kok kayak birokrat gitu ya? Nggak juga. Nggak juga ya? Nggak juga. Ini, tolong sampaikan kepada Mas AHY ini Refli Harun yang ngomong ya. Ya, Refli Harun. Nggak juga. Karena begini, gitu. Memang Pak Mas AHY kan tadinya di ketentaraan. Iya. Dia baru sampai mayor. Iya. Jadi di Indonesia ini ada jenderal kudeta mayor. Iya. Kalau di Myanmar, tapi mayor itu kepala daerah itu, wali kota. Oh belum, biasanya letkol. Mayor. Oh mayor, mayor. Jadi kalau di Myanmar, jenderal kudeta presiden. Kalau di Indonesia jenderal kudeta mayor. Ini agak aneh memang ini. Jadi dia dalam ketentaraan posisinya memang adalah masih tempur. Komandan batalion terakhir. Tapi Letkol Untung kan anak buahnya Brigjen, Brigjen Sutarjo dan lain sebagainya. Jadi beda ketika sudah masuk dalam Letkol kemudian jadi komandan Kodim, itu dia masuk teritorial. Ya dah. Jadi tempur, tapi dia terus beradaptasi cepat ke dalam dunia sipil. Dan sekarang kita lihat dia sudah lebih luas. Kalau komandan tempur kan memang tempur itu. Biasanya transisi politiknya itu masuk ke menjadi komandan Kodim dulu atau komandan Korem, di mana dia belajar teritorial, bertemu dengan tokoh masyarakat, bergaul dengan aktivis. Belum sempat. Maka langsung tiba-tiba running jadi calon gubernur DKI Jakarta. Tapi walaupun dia kalah, he lost Jakarta, the governorship. Tapi he gain Indonesia. Pollingnya setelah jadi gubernur, sebelum jadi ketua umum, sebelum jadi ketua umum, polling AHY sudah melejit bersaing dengan nama-nama yang tadi Anda sebut. Sebelum jadi ketua umum. Nah karena itu ini menariknya fenomena AHY ini. Memang dia harus melakukan adjustment ke dalam dunia sipil, ke dalam dunia politik, bergaul dengan aktivis, bergaul dengan kader-kader yang lain, bergaul dengan tokoh masyarakat. Soalnya tiba-tiba ada pandemi. Jadi kita melakukan kongres itu bulan Maret itu tahun lalu, bersamaan dengan pandemi dan PSBB atau apa namanya yang mulai kan ganti-ganti terus istilahnya nih. Itu menyebabkan kemudian yang tadinya dia mau keliling-keliling Indonesia, bertemu dengan macam-macam kader, melakukan silaturahmi, terpaksa harus lebih kan sudah ketemu dengan calon pasangannya kan di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Akhirnya tetap harus melakukan bagaimanapun politik semacam itu. Mudah-mudahan kalau sudah vaksinasi, lalu situasi sudah agak baik, dia bisa lebih bergaul lagi lah dengan berbagai macam komponen bangsa. Yang mana jadi pemimpin bangsa harus bisa. Saya juga mengatakan begitu sama beliau. Dan memang orangnya cerdas dan mau belajar, humble. Cuma ada pandemi melalui Bang Andi, mudah-mudahan mau diinterview di Refli Harun. Nanti saya kasih tahu. Pokoknya kita layani tempatnya dimanapun ya. Dan bilang sama dia, ngomongnya harus begini. Nggak boleh begini-begini. Jadi begini, Bang Andi, kan Bang Andi mau rapat ya? Ya, betul. Jadi gini, saya bagaimanapun kan kalau politikus tuh mana ada politikus bicara the worst skenario kan? Kami pasti menang. Betul, kan begitu. Betul. Tapi ya bagaimanapun kalau orang hukum kan selalu bicara tentang kalau ada the worst skenario-nya. Nah, kalau the worst skenario-nya katakanlah istana berpihak, Menkumham pasti berpihak, ya kan? Pengadilan questionable sampai sekarang kan? Itu apa yang mau dilakukan oleh nanti jangan-jangan terbalik. Kata Muldoko dan KLB bilang yang gerombolan sana bukan yang ini. Yang jelas kita hope for the best, prepare for the worst. Nah prepare for the worst-nya itu apa? Kita lawan. Lawan ya. Every step of the way. Lawannya itu nggak bisa ya. Secara hukum. Every step of the way. Itu kira-kira begitu. Mau lawan politik, mau lawan hukum gitu ya. Betul. Tapi saya rasa publik juga melihat kita, istilah kami, kita berkoalisi dengan rakyat lah. Dengan biar rakyat melihat langsung. Tahun 96, Megawati digusur oleh Suryadi dengan backup kekuasaan.
kemudian Pak Ibu Megawati bikin partai sendiri. Ya. Tapi setelah itu Tahun simpati 99 rakyat. bikin partainya baru. Iya, simpati rakyat luar biasa. Ketika pemilu 99 dibuka secara demokratis, yang menang PDIP. Artinya adalah hati-hati bermain dengan kekuasaan. Nanti katanya begitu juga. Kalau begitu aja. Jadi nanti Demokrat untuk Pak Muldoko, Demokrat Perjuangan untuk AHY. Tapi sekali lagi, hati-hati bermain dengan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu amanah. Ketika dilakukan secara berlebihan, apalagi kalau itu mengandung abuse of power, publik akan menentang dan akan melawan bersama-sama kami di Partai Demokrat. Iya, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita lihat tentang public opinion ya, sepertinya memang Bang Andi dan AHY SBY leading ya. Ya. Maka Alhamdulillah ada yang bilang dari Joman itu kan orang Jokowi mania, bilang waduh ini Muldoko masuk trap katanya. Trap hanya untuk mempopulerkan AHY. Jadi trap SBY dalam mempopulerkan AHY. Memang begitu. Iya, tapi kan bukan kami yang menciptakan itu. Kami melawan itu. Jadi kalau kemudian publik bersimpati dan bahkan berempati kepada kami, kepada AHY, kepada SBY, ya itulah akibat aksi reaksi terhadap permainan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Nah, jadi bukan jenderal junior masuk trap jenderal senior, enggak ya? Jadi sekali lagi saya katakan ini mestinya ada yang beritahu Pak Muldoko. Kalau ada mestinya kawan yang baik itu adalah kawan yang bisa memberitahu jangan lakukan semacam itu. Oh, by the way, Pak Gatot Nurmantio katanya juga sempat ditawar-tawari jadi ketua umum Partai Demokrat. Padahal Pak Gatot jauh lebih beretika kalau dia ngambil. Dia bilang saya tolak karena dia bilang ini moralitas, soal moralitas. Saya dulu dibesarkan oleh Pak SBY. Jadi kalau begitu Pak Gatot boleh dong daftar ke Demokrat untuk jadi calon presiden. Oh, nanti kita lihat proses itu, nanti kita lihat secara, artinya kita saya terbuka saja nanti untuk ke depan bagaimana. Agennya Pak Gatot. Ya, tapi yang jelas bahwa kita berterima kasih dengan jiwa besar dan kesatriaan dan moralitas seorang jenderal namanya Pak Gatot. Ya, beda dengan jenderal satu itu. Yang besarkan juga Pak SBY. Tapi kacang lupa lanjaran. Dia menyesal, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu dia bilang. Ternyata beliau menyadari salah pilih dulu itu. Orang macam begini mestinya tidak pilih. Oke, Bang. Terakhir ini ya, Bang Daeng ya terakhir ya. Kalau Abang menjadi Muldoko dulu, apa yang Abang akan lakukan? Itu satu. Nanti ada pertanyaan kedua. Kalau sekarang ini? Iya. Saya tidak mau. Ini dia sudah kepala basah. Sudah. Kalau dia belum, tadinya kita berharap ketika ketahuan itu, ya makanya muncul lagu itu. Oh, kamu ketahuan. Dia mengurungkan niatnya. Waktu itu. Tapi udah tiba-tiba dia lanjut terus. Mungkin karena kepala basah, mungkin sudah ada biaya-biaya yang sudah keluar, apa segala macam. Akhirnya dia terima. Nah, kalau sudah semacam begini, sudah kasep kata, sudah terlambat. Jadi there is no point of return. Gitu. Ya, tapi bisa aja kalau dia tiba-tiba kemudian ya melihat mengurungkan langkahnya atau mengatakan sudahlah, aku ini tapi kan belum dijawab. Andai Bang Andi sekarang jadi Muldoko. Saya nggak bisa. Kalau saya nggak mungkin melakukan itu. Kalau saya nggak mungkin melakukan. Loyalitas itu harus ada dalam hidup ini. Sekarang kalau Bang Andi jadi Jokowi. Kalau saya jadi Jokowi, saya hentikan. Saya akan mengatakan, jangan ganggu partai orang. Bikin partai sendiri kalau mau bikin partai. Ya sekarang sudah terjadi misalnya. Ini kan dalam kondisi yang sudah kadung begini. Sudah ada KLB, dia angkat sebagai ketua umum. Dan ini ada Jokowi. Ya mestinya supaya kalau Jokowi tidak terseret-seret namanya, ya berhenti dari kekuasaan dong. Jadi warga negara biasa.
AHY juga warga negara biasa. Kan tidak direktif itu, berhenti dari kekuasaan. Saya berhentikan Anda. Ya, tentu saja begitu mestinya. Gitu ya. Tapi kan saya bukan Pak Jokowi. Misalnya kalau orang Bugis yang sudah berakulturasi dengan budaya mayoritas. Lama di Jogja. Istri orang Jawa. Lama di Jogja. Kata kawan itu, istriku pun sudah kupanggil Jeng. Jeng. Ya Bang Andi, Oke, Mas. terima kasih Terima banyak. kasih. Senang bisa di sini. Mudah-mudahan kita bisa bicara-bicara lagi yang lain ya. Baik. Apalagi Bang Andi ini kan narasumber yang asik ya, yang harusnya banyak dimintai pendapat. Tapi pesan kepada AHY tolong disampaikan AHY interview sama Refli Harun ya. Siap. Oke ya, Baik. Sobat Hero sekalian, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bang Andi Malarangeng. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang terjadi dengan Partai Demokrat bisa segera diselesaikan secara baik. Amin. Tapi tidak hanya baik, konstitusional, ya, beradab, beretika, ya, dan juga memelihara demokrasi, konstitusi, dan hak asasi kita semua. Itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaprin, dicecar, diuber, pula di jalur hukum. Karena channel ini adalah channel yang mengancam moral dan Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, mantap.